selamat siang pemirsa. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga selalu sehat dimanapun pemirsa berada. Senang sekali pemirsa karena pada hari ini saya Diva dapat menemani pemirsa pada Kampus Corner dengan tema Prestasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nusantara di Olimpiade RMIK Universitas Esa Unggul Jakarta 2024. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama langsung dengan narasumber pada hari ini dan mereka merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nusantara yang menjuarai Olimpiade RMIK. Nah, yang pertama di samping kanan saya ada Kanita Alia Mason. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Kanita dipanggilnya apa ini? Bisa dipanggil Alia. Alia, Ya, oke. Alia, ini kamu sekarang semester berapa? Baru semester 1 sih. Semester tahun 1. ini. Tahun Iya, ini semester iya, 1 betul berarti. sekali. Oke, semester 1 tapi sudah bisa membawa juara nih, keren Iya. sekali ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Alia Iya. sudah bergabung hari ini. Baik pemirsa, selanjutnya kita juga ada Naysila Valentina Eka Susilo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dipanggilnya apa? Naysila. Naysila, oke. Naysila gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke. Naysila ini semester berapa? Semester 1. Sama ya berarti ya semester 1. Oke, baik, terima kasih ya Naysila sudah bergabung. Baik pemirsa, yang terakhir juga ada Ari Saiful Bahri, juga selaku mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nusantara yang menjuarai Olimpiade RMIK. Halo, selamat sore. Halo, selamat siang Mbak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, jadi ini semester berapa nih? Saya mahasiswa transfer dari D3 ke S1 Kesehatan Masyarakat. Jadi sekarang masuknya saya semester 1 Mbak. Semester 1. Iya, begitu. Jadi dipanggilnya apa ini? Panggilan saya Ari. Ari, oke. Gimana Ari perasaannya bisa menjuarai lomba nih? Apalagi kamu mahasiswa transfer ya, begitu. Gimana perasaannya Ari? Perasaan saya tentu saja senang dan juga bangga karena dapat menjuarai lomba tersebut ya. Oke, yang pastinya senang dan juga bangga ya pemirsa. Baik, pemirsa kita akan lanjut nih bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir nih pada hari ini ya. Bagaimana prestasi mereka di bidang Olimpiade RMIK di Universitas Esa Unggul Jakarta 2024. Langsung saja kita ke Alia ya. Alia, apa nih motivasi kamu nih hingga kamu bisa berada di sini ya memenangkan Olimpiade RMIK 2024 nih Alia? Baik, motivasi yang pertama adalah dukungan penuh dari orang tua. Dengan motivasi tersebut, mereka mendukung bahwa saya harus mengembangkan minat dan bakat saya di bidang desain ini. Lalu ada juga motivasi saya itu mengembangkan dan mengasah skill saya dalam bidang poster. Karena di jenjang pendidikan sebelumnya, saya juga ditanggung jawabin sebagai anak dokumentasi dan publikasi, yaitu tugasnya mendokumentasi event dan membuat poster-poster event, class meet, ataupun 17 Agustusan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau dari kamu sendiri nih Alia, selama kamu mengikuti perlombaan ini, gimana ya persiapan kamu? Persiapan, sedikit cerita ya? Iya, boleh banget. Persiapannya itu awalnya saya itu dihubungi oleh salah satu dosen mata kuliah saya, tapi posisinya itu sudah hampir 7 penutupan. Oke. Sudah sangat mepet sekali. Awalnya saya ragu sekali mengikuti, tapi saya yakinkan diri saya bahwa saya bisa. Walaupun waktunya sangat mepet sekali ya. Jadinya saya meyakinkan, akhirnya saya menyetujui lomba tersebut. Lalu dari situ saya langsung menyusun konsepnya, langsung mencari informasi-informasi tentang apa yang akan saya tumpahkan dalam poster tersebut. Lalu di situ saya juga akan menyusun apa itu posternya. Begitu. Oke, jadi kamu daftarnya H-7 penutupan? Iya, H-7 langsung. H-7 langsung Iya, daftar betul. nih. Gimana nih perasaan kamu daftar di mungkin deadline-nya sudah dekat gitu? Iya, Gimana yang nih? pasti deg-degan, lalu takut hasilnya poster saya itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh teman-teman, terus dosen juga. Tapi alhamdulillah sesuai. Walaupun revisinya lumayan banyak sekali. Oke, tapi bisa lancar ya sampai Iya, akhir ya Alia ya. alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Oke Alia, ini juga mungkin teman-teman penasaran ya, kamu ini memenangkan lomba apa nih? Kategori apa nih Alia? Jadi saya memenangkan lomba kategori lomba poster dan saya mendapatkan juara 2 di lomba tersebut. Luar biasa sekali. Jadi juara 2 di bagian poster ya, Iya, begitu. betul sekali. Oke, keren sekali pemirsa ini dari Alia ya. Nah, kita juga pasti penasaran dengan narasumber kita yang lainnya ya. Kita bergeser nih ke Naysila. Oke, Naysila, gimana nih kalau tadi kita ngobrol sama Alia tentang motivasi, kalau kamu sendiri motivasinya gimana nih? Untuk
motivasi saya sendiri, yang pertama juga dukungan dari orang tua. Lalu yang kedua, saya ingin mengembangkan bakat saya dalam bidang desain poster dan juga Melatih soft skill Iya, atau hard melatih skill soft skill, begitu ya. iya. Oke. Nah Sila, ini kalau misalnya tadi Alia kan juara 2 poster, kamu juara berapa ini? Untuk saya sendiri juara 3 di kategori poster. Oke, luar biasa ya pemirsa. Jadi hari ini kita datang dari mahasiswa yang berprestasi begitu, luar biasa sekali nih. Nah untuk mendapatkan juara 3 sendiri ya Naysila, persiapan kamu apa aja nih? Untuk persiapannya, sebenarnya waktu pertama kali ikut lomba poster itu karena saya lihat di sosial media gitu, lalu saya tertarik untuk ikut mendaftar. Setelah itu saya juga ikut bimbingan, banyak revisi di poster saya. Lalu setelah itu saya mencoba untuk merevisi kembali, dan untuk pelatihannya juga banyak revisinya. Oke, tapi lancar ya Naysila ya? Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Oke, apa sih yang bikin kamu setelah lihat poster di media sosial, terus kamu tertarik mengikuti lomba tersebut nih? Karena dari dulu tuh suka desain ya. Jadi dari suka terus lanjut ke hobi buat desain poster. Oke, jadi yang pastinya bermula dari suka dulu nih, Iya. suka lalu jadi hobi begitu ya. Oke, keren sekali nih pemirsa, mungkin pemirsa di rumah juga bisa sama nih seperti Naysila, mungkin dari awalnya suka dulu, jadi diteruskan menjadi hobi nih pemirsa. Oke, kita akan tanya juga nih ke Ari, gimana kira-kira persiapannya dia menjelang lomba ini. Oke, Ari, gimana nih kalau kamu persiapannya untuk mengikuti lomba ini? Ya Mbak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Persiapan saya dalam menjalani lomba ini ternyata cukup sulit Mbak. Soalnya ini merupakan salah satu lomba pertama saya di bidang esai, yaitu kepenulisan esai. Untuk persiapannya saya, seingat saya tuh daftar lomba tuh kira-kira kita itu tanggal 25 November. Nah, kemudian di situ kita mulai melakukan riset dan juga melakukan penulisan esai, dan setelah itu bimbingan dengan dosen pembimbing begitu. Oke, nah ini kalau yang tadi ada Alia dan Naysila yang menjuarai bidang poster, kalau Ari ini bidang apa nih Ari? Saya alhamdulillahnya saya itu menjuarai juara harapan 1 pada bidang esai. Oke, luar biasa. Harapan 1 di bidang esai ya, keren sekali ini. Oke, gimana nih kamu selama mengetahui ada perlombaan ini, apa yang membuat kamu termotivasi nih Ari untuk mengikuti lomba ini? Tentunya motivasi saya dalam mengikuti perlombaan ini yaitu pertama untuk mengembangkan soft skill saya, minat saya, dan juga pengetahuan saya. Dan selain itu untuk menguji pemahaman saya terhadap kepenulisan esai, dan tentunya untuk membawa nama Udinus ke kancah nasional. Oke, luar biasa ya. Pastinya ada cita-cita sendiri ya untuk membawa Udinus ke tingkat yang lebih tinggi ya pastinya ya Ari ya. Ya, Semoga betul. bisa mewakilkan terus nih Ari ya, nanti ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, baik Ari. Ini apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan nih untuk mengikuti lomba ini nih Ari? Yang membuat saya untuk memutuskan mengikuti lomba ini tentunya karena saya mulai sekarang tertarik dengan esai kepenulisan, dan saya penasaran bagaimana mengikuti perlombaan esai tersebut. Dan ini juga pertama kalinya saya mengikuti perlombaan esai gitu. Oke, jadi ini pertama kalinya mengikuti lomba esai? Iya betul. Pertama kali tapi sudah bisa mendapatkan juara harapan nih ya, luar biasa sekali nih pemirsa ya. Jadi mungkin bisa dikembangkan ya, nanti bisa lebih-lebih lagi nih Ari ya pastinya. Oke, tapi dengan kamu mendapatkan juara ini Ari, apakah kamu menjadi termotivasi nih untuk mengikuti lomba-lomba lagi nantinya? Iya, tentunya untuk setelah menjuara ini saya tentu termotivasi untuk terus mengikuti perlombaan-perlombaan esai ataupun lomba lainnya begitu. Oke, yang pastinya harus termotivasi ya, biar Iya, nanti betul. berkembang ya pasti Ari ya. Oke, nih kalau misalnya tadi dengan prestasi yang kamu raih begitu ya, gimana karena ini first time ya buat kamu, perasaan kamu gimana nih Ari? Tentunya perasaan saya tuh sangat senang dan juga bangga sekali karena ini pertama kalinya lomba, dan alhamdulillahnya mendapatkan juara harapan 1 gitu. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, kita juga akan tanya nih ya ke Alia nih, gimana nih perasaannya Alia mendapatkan juara ya di Olimpiade ini? Jadi perasaan saya itu yang pertama senang sekali, yang kedua itu bersyukur sudah dapat menjuarai lomba ini, apalagi kan membawa nama universitas, jadinya terharu juga
Apalagi kan saya mahasiswa baru Universitas Dianuswantoro. Dan lawannya itu kan pasti ada semester-semester di atas saya. Jadi awalnya takut, tapi setelah menang saya sangat bersyukur, saya sangat senang, dan saya sangat bangga bisa membawa Universitas Dianuswantoro, nama saya dan nama orang tua saya ke juara ini. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Pasti akan merasa bangga ya setelah mendapatkan juara di Olimpiade ini dengan usahanya sendiri begitu. Luar biasa sekali pemirsa dari Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Jadi kita akan tanya lebih banyak lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner. Baik, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Dan bagi pemirsa yang bergabung dapat melalui live chat YouTube TVku Universitas Dianuswantoro atau melalui nomor telepon 024 356 973 kali. Baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan nih oleh Alia bagaimana perasaan dia setelah memenangkan Olimpiade ini ya. Nah, kita juga akan tanya nih bagaimana serangkaian proses yang dijalani oleh teman-teman kita hari ini dari awal hingga akhir. Oke, mungkin dari Alia dulu nih, bisa diceritakan nih Alia gimana nih proses kamu dari awal hingga akhir saat mengikuti Olimpiade ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi rangkaiannya ini adalah kita dalam poster ini kita menyusun rangka dulu ya. Otomatis poster ini kan harus ada rangkanya, tidak asal-asalan membuat poster. Setelah kita menyusun posternya, kita mencari informasi apa yang akan diisi di dalam poster tersebut. Lalu setelah itu kita mencari palet warna. Habis itu sudah semuanya, kita tinggal menyusun dalam poster tersebut gitu. Oke, nah ini kamu dalam mengikuti lomba ini ada berapa nih saingan kamu ya yang mengikuti lomba ini? Oh, saingan saya ada 10 termasuk Naysila sendiri. Oke, jadi sama teman sendiri gitu Iya. ya. Oke. Ini gimana nih kalian walaupun di perlombaan ini kalian harus bersaing begitu ya, tapi apakah kalian tetap kompetitif atau bagaimana nih? Ya, Saling support nggak? Ya. Support sih ya, kompetitif sih ya. Pasti kita akan menunjukkan skill kita masing-masing di dalam dalam presentasinya. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa. Nah, kita bergeser nih ke Naysila ya. Naysila, kalau tadi dari Alia kan sudah dijelaskan nih perasaannya bagaimana memenangkan lomba ini. Kalau dari kamu gimana nih perasaannya? Tentunya senang, terus juga bangga, bisa kayak gak nyangka bisa menang gitu, jadi juara 3. Oke, Naysila, kamu gimana proses yang kamu jalani nih dari awal hingga akhir? Untuk prosesnya pasti nyusun kerangka dulu ya untuk poster. Lalu setelah itu banyak juga revisinya. Setelah sampai tahap seleksi, itu nunggu beberapa hari pengumumannya. Setelah itu diumumkan, alhamdulillahnya nama saya masuk di tahap seleksi itu. Lalu untuk finalnya sendiri, itu ada pelatihan yaitu presentasi dan juga beberapa revisi untuk PowerPoint-nya sendiri. Oke, nah berarti dengan segala proses tersebut ya Naysila, apa aja nih tantangan yang kamu hadapi ya, mungkin suka dukanya nih, boleh diceritakan? Untuk suka dukanya banyak sih. Apa aja itu? Mulai dari pelatihannya yang dari pagi sampai malam, terus apa lagi ya, banyak revisi juga di PPT-nya, terus udah sih itu aja. Oke, ini karena kalian di satu bidang yang sama nih, apakah pelatihannya ini dilakukan secara bersamaan atau bagaimana? Iya, secara bersama. Secara Bergantian bersama. kita Oke. presentasinya. Nah itu siapa nih yang membimbing kalian dari awal hingga akhir? Di sini ada Kak Ari, terus ada Pak Faik juga dosen, dan Pak Abi. Oke, jadi ini Ari juga yang membimbing teman-temannya begitu ya Ari, wah luar biasa nih Ari. Oke Ari, kamu selaku pertama kali ya mencoba lomba esai ya, ini gimana nih prosesnya Ari? Terima kasih atas pertanyaan Mbak. Untuk prosesnya tentu saya ini sangat-sangat rintangan sekali ya Mbak, karena esai itu sangat berbeda jauh dengan lomba-lomba sebelumnya yang saya ikuti. Dimana saya sebelumnya itu lomba itu biasanya desain interface dan begitu. Dan esai itu adalah pertama kalinya dan itu sangat berbeda jauh dari segi apa sih panduan lomba,
cara penilaian dan lain sebagainya. Jadi untuk prosesnya itu yang pertama saya membuat atau mencari latar belakang dari beberapa artikel dan juga buku. Kemudian itu saya membuat, setelah itu dirangkum, dan setelah itu kita bahas menjadi sebuah pembahasan dan ditariklah sebuah kesimpulan, sebuah gagasan dari suatu esai tersebut. Begitu. Oke, nah ini tadi juga disebutkan ya oleh Alia nih kalau kamu juga melatih ya teman-teman yang di sini gitu ya, membantu membimbing begitu. Gimana nih ceritanya? Awal mula kamu bisa membantu membimbing teman-teman di sini? Awal mulanya kan Alia dan Aya juga pertama kalinya datang kepada saya, katanya tertarik mengikuti perlombaan poster. Ya oleh karena itu ya saya dukung. Oh ya udah kalau gitu ikut aja lomba. Terus setelah itu mereka mencoba membuat dan baguslah hasilnya, dan setelah itu kita revisi-revisi dan juga latihan presentasi untuk persiapan final lombanya. Oke, nah berarti kamu ini fokusnya bisa dibilang terbagi dua begitu ya, antara kegiatan kamu dengan membantu teman-teman kamu juga nih. Nah itu bagaimana nih tantangan atau suka dukanya nih dikala kamu menghadapi situasi itu gitu, Ari? Iya, untuk suka dukanya ya tentunya saya senang karena ada mahasiswa juga yang mau ikut lomba dan mau memperjuangkan perlombaan lagi di rekam medis dan juga Fakultas Kesehatan. Untuk pembagian waktunya mungkin untuk teman-teman saya belajar dengan teman-teman tuh pada siang hari sampai dengan ke malam hari. Kemudian untuk saya dalam pembuatan esai itu dilakukan pada malam hari begitu. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman. Ini berarti fokusnya itu tidak hanya terbagi dua tapi terbagi tiga ya, karena dengan perkuliahannya juga nih Ari ya, tapi bisa melewati itu semua berarti sudah luar biasa sekali nih pemirsa. Semoga pemirsa di rumah juga bisa termotivasi nih dari teman-teman kita hari ini ya. Oke, ini Alia dan Naysila, gimana kamu selama mungkin dibimbing ya oleh Kak Ari dan juga oleh Pak Faik nih, gimana menurut kalian? Selama bimbingan dari Kak Ari, Pak Faik, dan Pak Abi, otomatis saya senang kan karena ada seseorang yang mengarahkan. Jadi karena kan saya mahasiswa baru, belum tahu mengenai perlombaan poster itu di dunia perkuliahan itu seperti apa. Jadi saya sangat senang karena sudah dibimbing, sudah diajarkan, lalu sudah diberikan masukan supaya hasilnya bisa memuaskan dan akhirnya dapat juara ini. Oke, alhamdulillah ya, berarti membuahkan hasil gitu. Nah, kalau versi Naysila sendiri bagaimana nih? Kalau untuk saya, karena untuk pertama kalinya lomba, jadi saya cukup merasa senang karena ada yang bisa membantu saya dalam menyusun poster saya dan PPT saya. Oke, jadi ini sangat terbantu ya pastinya ya teman-teman nih, memang dari Udinus nih jebolannya tidak perlu diragukan lagi ya, karena bahkan dengan mengikuti lomba juga tetap bisa membimbing teman-teman ya, luar biasa nih teman kita hari ini ya. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan ya, Olimpiade RMIK 2024 itu apa dan siapa nih pihak penyelenggaranya? Mungkin bisa oleh Alia. Oh, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Olimpiade RMIK 2024 ini adalah perlombaan yang diadakan oleh Universitas Esa Unggul Jakarta. Jadi lomba Olimpiade ini terdapat 6 jenis, yaitu ada lomba esai, ada lomba desain interface, ada lomba poster, ada lomba cerdas cermat, ada lomba RMIK Got Talent, dan ada lomba coding ganda. Itu ada 6 jenis lomba. Oke, nah itu diselenggarakan pada tanggal berapa dan bulan apa itu? Pada tanggal 22 November 2024. 22 November 2024. Oke, ini kamu bagaimana nih membagi antara perkuliahan kamu dengan perlombaan ini nih? Jadi pembagian saya yaitu paginya kan saya kuliah, lalu sorenya itu ada latihan bersama Kak Ari dan dosen-dosen. Itu saya nyambi, jadi apabila ada revisi saya akan revisi pada saat itu juga. Jadi tugas dan poster revisian itu tidak keteteran. Oke, jadi pastinya sudah bisa membagi waktu ya Alia ya untuk perlombaan ini dan perkuliahannya teman-teman. Pastinya harus tetap balance nih. Oke, dari Naysila sendiri ya, kalau menurut Naysila nih gimana terkait informasi terkait perlombaan seperti ini gitu ya? Apakah sering didapati di Udinus begitu? Untuk informasinya mungkin cukup sering ya, karena di beberapa grup yang saya ikuti di WhatsApp itu ada beberapa dosen yang menyebarluaskan untuk informasi tersebut. Oke, jadi mudah didapatkan begitu ya, mudah diakses juga.
Oke, gimana nih menurut kamu seberapa pentingnya prestasi seperti ini gitu ya untuk mahasiswa nih, terutama teman-teman di rumah nih? Eh, Kalau itu sangat penting ya kalau menurut saya, karena bisa sebagai nilai tambahan dan juga bisa peluang karirnya tuh besar gitu. Ya, betul sekali ya teman-temannya. Jadi mungkin bisa diperhatikan juga untuk teman-teman yang ada di samping saya saat ini ya, karena peluangnya besar dan pastinya tidak akan rugi ya kalau teman-teman bisa meraih prestasi dari sekarang begitu. Oke, pemirsa, kita akan lanjut tanya lagi nih ya ke Naysila. Kalau tadi versi Alia, kalau versi kamu gimana cara membagi waktu antara perkuliahan dan kegiatan perlombaan ini? Sebenarnya nggak jauh-jauh kayak Alia ya. Jadi ada waktunya saya kuliah dan juga ada waktunya saya pelatihan dan juga revisi. Oke, karena kalian juga melaksanakannya dengan bersama-sama begitu ya, jadi kurang lebih pembagiannya sama begitu. Oke, baik pemirsa, luar biasa sekali. Kita akan lanjut tanya lebih banyak lagi pastinya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner. Baik, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Dan bagi pemirsa yang bergabung dapat melalui live chat YouTube TVku Universitas Dian Nusantara atau dapat juga melalui nomor telepon 024 356 973 kali. Baik pemirsa, kita akan lanjut tanya lagi nih mengenai prestasi dari Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nusantara. Oke, baik pemirsa, kalau tadi membahas soal poster dan segala rangkaian seleksinya, mungkin kita bisa bertanya ya ke Kak Ari bagaimana nih rangkaian seleksi dan segala proses dari bagian lomba esai ini. Langsung dijawab aja oleh Kak Ari. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk rangkaian dan proses seleksi poster itu, ya tentunya pertama kali kami membuat esai yang terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat esai, pendaftarannya itu tanggal 25, kemudian esainya dikumpulkan pada tanggal 1. Setelah dikumpulkan esainya, alhamdulillahnya pada pengumuman tanggal 11 itu kira-kira saya masuk ke dalam final dan masuk pada tahap selanjutnya, begitu. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Aja sudah jelaskan nih bagaimana tahapan seleksinya ya, detail lengkap dengan tanggal-tanggalnya juga nih. Oke, nah dalam proses yang kamu hadapi ya tersebut dengan mungkin bisa dibilang jaraknya juga cukup dekat begitu. Iya, apakah kamu dapat dukungan dari kampus nih, dari Universitas Dian Nusantara nih Ari? Untuk dukungan dari kampus tentunya sangat banyak sekali ya yang dalam proses perlombaan saya itu. Yang pertama itu tentunya dalam penentuan ide dari tema yang telah ditentukan. Di situ kami berdiskusi dengan dosen Pak Paik dan juga Pak Abi untuk menentukan sebuah tema gagasan yang akan kita ambil. Selain itu juga terdapat beberapa rangkaian revisi dan juga untuk latihan presentasi dan lain sebagainya, begitu. Oke, nah selain dalam bentuk pelatihan nih Ari, dukungan dari Udinus ini apa lagi nih? Selain dari bentuk pelatihan juga itu dukungan dari Udinus yang paling saya rasakan ya, yang paling saya rasakan itu tentunya dalam proses pemberangkatan, yang dimana dari Semarang kita ke Jakarta itu semua dari Udinus. Berarti sudah full di cover begitu ya betul, teman-teman sudah full ya? di cover oleh Udinus. Oke, saat itu kalian berangkat ke Jakarta nih didampingi oleh berapa dosen nih? Oleh satu dosen, oleh Pak Faik saja. Oke, begitu. Jadi kalian berapa hari total di Jakarta? 2 hari, Jumat dan Sabtu. Oke, nah apakah 2 hari itu untuk kegiatan perlombaan atau hanya di 1 hari aja nih Alia? Kalau perlombaan itu hanya 1 hari saja, dan Sabtunya itu ada acara seminar nasional yang diadakan oleh Universitas Desa Unggul tentang rekam medis yang berbasis AI. Gitu. Jadi kita mengikuti 2 rangkaian kegiatan. Yang pertamanya itu perlombaan, lalu yang kedua itu Sabtunya ada pengumuman dan ada seminarnya. Gitu. Oke, jadi ini kegiatannya juga banyak ya, bukan hanya lombanya saja begitu ya, tapi ada seminarnya juga nih teman-teman. Oke, ini mungkin teman-teman di rumah juga pastinya penasaran nih berapa total mahasiswa yang terlibat di kejuaraan tersebut nih, kira-kira berapa yang mewakilkan Universitas Dian Nusantara? Mungkin bisa dijawab nih oleh Alia. Oke, baik. Untuk total semua finalis itu mahasiswanya ada 66 orang dari semua finalisnya.
Lalu untuk Udinus sendiri itu ada 7 orang yang mewakilkan, yaitu ada saya sendiri, Kanita, yang itu ada Naisila, ada Kak Ari, ada Kak Dea, ada Kak Pandu, ada Kak Gita, dan Kak Imel. Oke, dilihat dari totalnya ya pemirsa itu sangat cukup banyak ya, sangat banyak malah untuk perlombaan sebuah olimpiade begitu. Nah, dan kalian bisa mendapatkan juara itu berarti sudah luar biasa sekali nih teman-teman ya. Dari kamu sendiri nih bagaimana ya kamu bisa melihat peluang nih dalam kejuaraan ini gitu untuk mendapatkan prestasi begitu. Gimana? Untuk peluangnya sendiri sangatlah besar, apalagi kan setiap dosen pasti kan membagikan lomba-lomba. Jadi apabila ada lomba lebih baik kita ikuti saja, menang atau tidak menang itu kan tergantung rezeki. Yang penting kita sudah ada kemauan, kita sudah mencoba gitu. Yang penting sudah usaha begitu Iya, ya. sudah Nah, usaha. usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil ya begitu teman-teman. Oke, jadi kalau dari kamu sendiri Alia, apakah setelah mengikuti perlombaan ini kamu jadi termotivasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan lainnya nih Alia? Iya, pastinya saya termotivasi ya untuk mengikuti perlombaan-lombaan. Dan harapan saya untuk kedepannya, semoga saya masih bisa diberi kepercayaan kepada dosen-dosen dan kakak-kakak untuk perlombaan-perlombaan selanjutnya, karena saya masih ingin berlomba dan masih ingin mengasah skill saya. Oke, yang pastinya akan terus dikembangkan dan pastinya sudah mendapatkan kepercayaan juga nih dari dosen-dosen dan universitas pastinya untuk nantinya bisa mewakilkan di jenjang yang lebih tinggi lagi pasti. Oke, kita beralih ke Naisila. Kalau di Naisila sendiri gimana nih? Kalau kamu, apakah kamu merasa termotivasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang lain setelah ini? Untuk saya sendiri merasa termotivasi karena di situ saya bisa mengembangkan bakat saya dan juga melatih skill saya di bidang saya. Oke, nah untuk dari dukungan dosen sendiri ya Naisila terhadap kamu yang kamu rasakannya seperti apa? Salah satunya waktu pelatihan itu di situ saya menerima banyak saran dari Pak Abi juga Pak Fai, di mana di PowerPoint saya di bagian tertentu perlu perbaikan. Oke, nah dengan diberikannya saran-saran tersebut nih Naisila, apakah kamu merasa menjadi terbimbing dan juga kamu merasa lebih meningkatkan skill kamu dan pengetahuan kamu nih Naisila? Iya, saya merasa lebih terbimbing dan di situ pengetahuan saya juga menambah. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa, karena pasti dukungan dari Udinus tidak akan lepas untuk mahasiswa-mahasiswinya yang berprestasi ya pemirsa. Oke, kita akan tanya nih ke Kak Ari, kita bergeser lagi. Ini kan tadi disebutkan ya oleh Alia berapa total jumlahnya mahasiswa yang ikut dan berapa orang yang mewakili dari Universitas Dianusantoro nih. Tapi menurut versi kamu sendiri bagaimana dukungan nih mungkin dari sesama mahasiswa ya, dari teman-teman nih yang melihat kamu mengikuti perlombaan ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dukungan dari sesama mahasiswa itu tentunya sangatlah berarti bagi saya. Karena dalam diskusi itu kami tuh berkumpul di suatu ruangan atau tempat, kemudian kan ada beberapa mahasiswa juga yang pernah mengikuti lomba esai. Nah, oleh karena itu saya juga belajar dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti lomba esai, bagaimana sih esai itu dan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang bakal keluar di pas pencurian. Nah, kita berdiskusi dan bertukar pertanyaan mengenai hal-hal tersebut, begitu. Oke, berarti ada sesi sharing begitu ya? Betul, ada sesi sharing bersama. Oke, luar biasa ya. Nah ini dengan sesi itu ya, kamu merasa apa nih perasaan kamu dan apa yang kamu raih dari kegiatan itu? Dari kegiatan itu tentunya kita semua dapat memprediksikan bahwa jika kita perlombaan poster, pertanyaan apa yang akan muncul, jika kita lombanya esai, perlombaan apa? Maksudnya pertanyaan apa yang bakal muncul seperti itu. Jadi kita bisa memprediksikan dan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dewan juri begitu. Oke, jadi sangat bermanfaat ya pastinya Iya, betul, ya sangat untuk teman-teman bermanfaat. semua dalam mempersiapkan lomba begitu. Oke, luar biasa sekali pemirsa ya. Baik, kita akan tanya lebih banyak lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner.
Baik, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Dan bagi pemirsa yang bergabung dapat melalui live chat YouTube TVku Universitas Dian Nuswantoro atau melalui nomor telepon 024 356 973 kali. Baik pemirsa, kita akan tanya lebih banyak lagi nih mengenai prestasi yang diraih oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro juara Olimpiade RMIK. Oke, baik. Tadi kita sudah kurang lebih berbincang sangat banyak ya teman-teman mengenai bagaimana proses seleksi dan dukungan dari kampus begitu. Nah, kita akan lanjut tanya lagi ya kepada teman-teman nih. Nah, kira-kira apa alasan mereka memilih Universitas Dian Nuswantoro sebagai tempat mereka menimba ilmu ya? Mungkin kita langsung dari ujung aja nih, dari Kak Ari dulu ya. Kalau Kak Ari alasannya apa nih, Kak? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin alasan saya memilih Universitas Dian Nuswantoro Semarang, yaitu yang pertama, UDINUS itu merupakan alma mater saya sebelumnya, karena saya dari D3 juga, medis, kemudian ke S1 Kesehatan Masyarakat, dan juga selain itu UDINUS merupakan salah satu kampus swasta yang memiliki segudang prestasi tentunya dan mencetak beberapa atlet dan juga pemenang-pemenang lomba lainnya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk bergabung ke UDINUS dan menjadi salah satu dari orang-orang tersebut. Gitu. Oke, ini sebelumnya nih pas saat kamu memilih UDINUS gitu, apa yang kamu lihat nih dari UDINUS? Yang saya lihat tentunya itu prestasi-prestasinya yang sangat membanggakan dan sangat banyak itu. Karena itu saya tertarik kepada UDINUS. Oke, Gitu. nah kalau kita membahas mengenai jurusan nih Arya, kenapa kamu memilih jurusan yang kamu pilih saat ini? Untuk saat ini saya memilih jurusan S1 Kesehatan Masyarakat karena saya ingin mengembangkan ilmu saya juga yang secara tidak langsung bersinggungan dengan rekam medis atau D3 rekam medis. Oleh karena itu saya melanjutkan ke S1 Kesehatan Masyarakat. Begitu. Oke, jadi pastinya udah luar biasa sekali nih pemirsa ya mengenai prestasi dari Universitas Dian Nuswantoro, sehingga bisa menjadi pilihan nih bagi mungkin pemirsa di rumah yang hendak memilih perguruan tinggi. Dengan prestasi kita yang sudah sangat banyak, teman-teman bisa nih langsung bergabung saja ke Universitas Dian Nuswantoro. Oke, itu tadi dari Kak Ari ya, versi Kak Ari. Sekarang kita tanya versi Naysila nih. Kalau Naysila gimana nih, kenapa kamu memilih Universitas Dian Nuswantoro? Nah, mungkin yang pertama dari segi akreditas, lalu karena UDINUS itu terkenal dengan IT-nya, terus kenapa kok ada Fakultas Kesehatan? Nah, dari situ saya tertarik untuk memilih UDINUS. Oke, nah dari kamu sendiri nih kenapa akhirnya memilih Fakultas Kesehatan atau jurusan yang kamu pilih saat ini? Karena dari awal saya tertarik ke Fakultas Kesehatan, terutama di Prodi RMIK. Oke, baik, terima kasih ya Naysila. Kita bergeser lagi nih ke Alia. Kalau dari Alia sendiri, kenapa nih kamu akhirnya memutuskan untuk memilih Universitas Dian Nuswantoro? Yang pertama adalah karena direkomendasikan oleh orang tua. Orang tua saya kebetulan S2 di sini juga. Oke. Tapi jurusan FEB, manajemen di situ saya direkomendasikan masuk UDINUS saja yang dekat, terus banyak prestasinya dan unggul dalam teknologi seperti itu. Dan dari kecil kan saya suka yang berbau kesehatan, disuruh coba masuk aja ke rekam medis ini. Soalnya rekam medis juga mempunyai peluang pekerja yang sangatlah luas seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali nih, bahkan sampai orang tuanya dari Alia sendiri juga masih berkuliah di Universitas Dian Nuswantoro nih pemirsa. Sangat luar biasa, bisa dijadikan sebuah opsi nih untuk teman-teman yang mencari universitas atau kampus yang memiliki segudang prestasi. Oke, baik, kita akan lanjut tanya lagi. Kita tanya dulu ke Alia ya. Alia, ini dengan kamu yang memenangkan juara lomba poster nih ya. Nah, untuk kamu, apakah setelah ini kamu ingin mengikuti lomba di bidang yang sama atau mungkin kamu ingin mencoba hal baru nih? Kalau mencoba hal baru, apa nih kira-kira Alia? Kemungkinan saya akan mencoba hal baru, yaitu desain interface, karena saya tertarik dengan teknologi yang pertama, yang kedua saya suka mendesain dan menuangkan ide-ide yang ada di pikiran saya, seperti itu sih. Oke, jadi untuk keinginan kamu saat ini ya, ingin mengikuti lomba desain interface ya, betul. dan ingin mengembangkan skill kamu pastinya nih. Ini kamu apa saja nih kira-kira akan kamu persiapkan nih untuk itu? Yang pertama adalah saya akan belajar ya, apa itu, bagaimana cara menggunakan apa saja yang akan dibutuhkan dalam pembuatan desain interface itu. Di situ saya akan mempelajari aplikasi apa saja yang akan digunakan gitu. Mungkin dari bawah pelan-pelan seperti itu.
Oke, luar biasa ya pemirsa. Jadi sudah ada planning ya bahkan. Jadi sudah tahu kira-kira akan mencoba hal baru apa dan planning seperti apa nih yang akan dijalankan nih oleh Alia sendiri ya untuk mencapai tujuan dia tersebut. Nah, kita bergeser lagi nih ke Naysila. Kalau dari Naysila sendiri nih, kamu setelah ini akan mengikuti lomba apa lagi nih? Di bidang yang sama atau di bidang yang berbeda? Kalau untuk saya sendiri mungkin di bidang yang sama, karena untuk bakat desain sendiri saya mengakui masih kurang, jadi saya akan lebih memperdalam bakat saya di bidang poster. Oke, tapi dengan kamu meraih juara 3 ini luar biasa sekali loh Naysila ya. Jadi Naysila ini mau memfokuskan berarti ya di bidang poster ya. Jadi kita doakan bersama-sama ya teman-teman, semoga nanti akan mendapatkan juara yang lebih tinggi lagi nih Naysila pastinya. Oke, kita bergeser ke Kak Ari. Kalau versi Kak Ari sendiri nih, setelah mengikuti perlombaan esai, setelah ini apakah Kakak akan mengikuti lomba yang sama atau mungkin mencoba hal baru nih? Baik, terima kasih untuk setelah mengikuti perlombaan esai, mungkin saya akan mencoba untuk mengikuti perlombaan poster. Jadi mana saya ingin mencoba juga poster karena saya belum pernah mencoba poster, gitu mungkin. Oke, nah ini kalau dari kamu sendiri nih, kenapa nih pengen ikut lomba poster gitu? Karena sebelumnya saya lomba tuh biasanya mengikuti lomba desain interface dan itu secara tidak sengaja bersinggungan dengan poster. Oleh karena itu saya ingin mencoba lomba poster begitu. Oke, jadi persiapan-persiapan yang akan kamu lakukan nih apa nih Ari? Mungkin persiapannya itu saya mulai mempelajari tentang teori warna dan sebagainya, apa itu metode-metode yang digunakan dalam membuat poster dan bagaimana cara mengekspresikan sebuah pikiran dalam sebuah gambar poster begitu. Oke, luar biasa ya. Jadi sudah ada nih persiapan ya pastinya teman-teman ya. Oke, kita penasaran juga nih, apakah pembelajaran kamu sehari-hari ya di kegiatan kampus begitu ya, apakah ada yang bersinggungan nih dengan lomba yang kamu ikuti saat ini? Untuk kegiatan kampus tentunya yang bersinggungan itu untuk esai, lomba esai, yaitu adalah mata kuliah Metopen, metodologi penelitian, di mana itu membahas sebuah metode ilmiah dalam sebuah kepenulisan, membuat skripsi, karya tulis, dan lain sebagainya, begitu. Oke, jadi pastinya ada ya yang kamu bisa dapatkan dari pembelajaran sehari-hari begitu ya? Iya betul, pastinya ada. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Jadi kita akan tanya lebih banyak lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner. Baik, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Baik pemirsa, tidak terasa ya kita sudah berbincang sangat banyak sekali nih mengenai prestasi yang diraih di Olimpiade RMIK begitu ya. Dari awal mula kegiatannya hingga prosesnya, juga dukungan-dukungan dari kampus, hingga motivasi-motivasi juga ini dari teman-teman yang sudah bersama saya hari ini. Oke pemirsa, ini pastinya teman-teman penasaran ya bagaimana nih cara mereka meraih prestasi ini begitu ya. Kita langsung tanya aja nih ke teman-teman di samping saya nih, kira-kira apa nih motivasi atau mungkin tips and trick ya dari teman-teman kita hari ini, teman-teman bertiga ini gimana nih mungkin dari kalian tips and tricknya? Ini yang pertama doa, terus yang kedua usaha. Oke, nah ini sangat singkat ya, doa dan usaha begitu ya tips and triknya. Ini kalau dari Alia ini gimana? Dari Alia? saya untuk memperlancar dan untuk biar supaya mimik wajah itu tidak kaku, kita biasanya kita melakukan senam wajah supaya ketika berbicara di depan umum itu tidak merasa gugup dan wajahnya itu tidak terlihat kaku dan tersenyum seperti itu. Oke, ini berguna saat presentasi begitu ya? Iya, betul. Oke, ini kalau dari Ari sendiri gimana Ari? Tentu untuk tips and triknya itu tentunya kita harus sering-sering membaca dan juga hobi membaca, karena membaca itu sangat penting untuk terutama untuk penulisan esai dan juga untuk membuat poster, bahkan desain interface dan lomba lainnya juga itu sangat memerlukan membaca, karena itu sebagai sebuah pencarian latar belakang dari sebuah poster atau desain yang akan kita buat begitu Mbak. Oke, yang pastinya harus tetap update tren juga ya, Iya, betul, tren harus terkait tetap masa update. kini ya, mengikuti perkembangan zaman juga ya, karena itu sangat diperlukan untuk teman-teman yang akan mengikuti lomba begitu pastinya. Oke, ini juga
kita sudah berbincang banyak sekali dan sudah diberikan tips and trick nih, yang penting doa dan usaha begitu. Oke, pemirsa ini luar biasa sekali. Jadi mungkin kita bisa langsung tanya nih harapan dari teman-teman semua nih. Dari pertama mungkin dari Alia dulu, harapan untuk diri kamu sendiri terlebih dahulu ke depannya bagaimana nih Alia? Harapan untuk diri saya sendiri setelah mendapatkan, terutama saat mendapatkan juara ini adalah semoga semakin berkembang dan bisa membawa nama universitas, nama diri sendiri dan nama orang tua ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Alia. Nah, harapan untuk mungkin pemirsa di rumah nih yang akan mengikuti lomba yang serupa seperti kamu nih, mungkin bisa dikasih tahu nih harapannya apa untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman, semoga kalian bisa mencontoh kita bertiga. Harapannya itu kalian bisa mencontoh kita bertiga, karena dengan adanya perlombaan kalian bisa mengasah skill, lalu bisa menambah relasi dan bisa bekerja sama dengan tim itu. Oke, baik, terima kasih Alia. Nah, kita bergeser nih ke Naysila. Kalau dari Naysila sendiri, harapannya untuk diri kamu sendiri apa? Harapan untuk diri saya sendiri itu yang pertama termotivasi untuk selalu maju ke depan, dan juga harapannya bisa membawa nama universitas dan juga orang tua yang lebih baik. Oke, nah sekarang mungkin bisa diberikan motivasi nih untuk teman-teman di rumah semua nih yang mau mengikuti lomba yang serupa nih. Motivasinya semoga termotivasi dari kita bertiga. Oke, baik, terima kasih ya Naysila. Nah, kita akan bergeser ke Kak Ari. Oke, Kak Ari, mungkin harapannya untuk diri kamu sendiri bagaimana, Ari? Baik, terima kasih. Mungkin untuk harapan untuk diri saya sendiri, yaitu saya semoga kedepannya untuk lebih bersemangat lagi untuk mengikuti perlombaan, esai, dan juga untuk lebih semangat mencoba posternya gitu. Oke, ini yang terakhir yang bisa diberikan motivasi untuk teman-teman yang mau mengikuti lomba yang serupa nih dengan kalian. Baik, untuk teman-teman Fakultas Kesehatan, terutama rekam medis, Kesmas, dan juga kesehatan lingkungan, kalian jangan takut untuk mengikuti perlombaan dan juga memulai lomba, karena tidak perlu khawatir, kampus Udinus dan dosen-dosen dan lain sebagainya pasti akan mendukung kita semua dalam perlombaan dan prosesnya tersebut, begitu. Oke, baik. Terima kasih sekali ya Ari, terima kasih Naysila, dan terima kasih Alia ya atas kedatangannya hari ini dan sudah sharing-sharing nih bersama kita dan teman-teman juga yang di rumah. Oke, baik, tidak terasa nih pemirsa, sudah 1 jam saya menemani pemirsa pada Kampus Corner. Jangan lupa tetap saksikan Kampus Corner di hari dan jam yang sama. Saya Diva dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.